Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohati Nurfadilah dengan NIM 112111045 dari kelas MA 21 C06 Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini ingin membahas tentang konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Di sini saya ingin membandingkan konstitusi negara Indonesia dengan negara Korea Selatan. Yang pertama adalah negara Indonesia. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berbentuk dokumen tertulis yang memuat hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan. Terdapat beberapa jenis konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang memuat dasar negara Indonesia yang dituangkan secara formal. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Naskah konstitusi adalah hukum dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI yang diubah menjadi naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang berlaku saat ini. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen pertama dari tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua dari tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga dari tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan amandemen terakhir atau amandemen keempat dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah berakhirnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi RIS 1949. Konstitusi ini berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam Konstitusi RIS disediakan lembaga khusus yang diberi kewenangan khusus membentuk konstitusi tetap. Lembaga tersebut adalah konstituante. Perubahan paling fundamental dalam Konstitusi RIS adalah bentuk negara. Bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara federal dengan sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah berakhirnya Konstitusi RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan konstitusi tertulis yang berlaku pasca Konstitusi RIS 1949. UUDS 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 membawa kembali bentuk negara Indonesia dari negara federal menjadi negara kesatuan. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memuat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentuk Undang-Undang Dasar tetap yang disebut konstituante. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, konstituante bersama pemerintah menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku menggantikan UUDS 1950. Itulah konstitusi yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya adalah konstitusi negara Korea Selatan.
Konstitusi Republik Korea atau Undang-Undang Dasar Republik Korea adalah hukum dasar tertulis negara Korea Selatan. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1948 dan amandemen terakhir pada tanggal 27 Oktober 1987. Konstitusi pertama Korea Selatan pada tahun 1948 disusun oleh Dr. Shin Oh-yu yang menggabungkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh Majelis Nasional dan berbagi kekuasaan eksekutif dengan piagam konstitusi pemerintahan sementara Republik Korea Selatan pada tahun 1919 menjadi cikal bakal Konstitusi Republik Korea Selatan pada tahun 1948. Amandemen pertama terhadap konstitusi dilakukan pada tahun 1952 menjelang pemilihan ulang Syngman-rhee yang menghasilkan pemilihan langsung presiden dan terbentuknya sistem dua kamar pada cabang legislatif. Konstitusi tersebut disahkan dengan prosedur yang tidak teratur setelah perdebatan sengit. Pada tahun 1954, amandemen kedua terhadap konstitusi dilakukan secara terpaksa akibat paksaan oleh Syngman-rhee yang menghasilkan dihapuskannya masa jabatan Syngman-rhee sebagai presiden dan menekankan model ekonomi kapitalis. Menghadapi maraknya protes masyarakat terhadap gerakan tersebut, Republik Kedua didirikan pada tahun 1960 dengan model yang lebih demokratis bersamaan dengan disahkannya konstitusi hasil amandemen ketiga, pembentukan presiden boneka, legislatif dua kamar, komisi pemilihan, dan komisi konstitusional, serta menghasilkan pemilihan untuk para hakim Mahkamah Agung dan gubernur-gubernur provinsi. Dengan kudeta 16 Mei yang dipimpin oleh Park Chung-hee pada tahun 1961, konstitusi hasil amandemen tahun 1960 dibatalkan dan pada tahun 1962 Konstitusi Republik Ketiga disahkan dengan tambahan kesamaan dengan Konstitusi Amerika Serikat seperti pengujian yudisial. Pada tahun 1972, Park Chung-hee memperluas kekuasaannya setelah disahkannya Konstitusi Republik Keempat yang disebut dengan Konstitusi Yusin yang bersifat kediktatoran. Setelah Park Chung-hee dibunuh pada tahun 1979, Republik kelima didirikan pada tahun 1980 dengan konstitusi hasil amandemen yang disahkan oleh Presiden Chun Doo-hwan. Kekuasaan presiden menjadi terbatas dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat selama 7 tahun, serta mengubah sistem dua kamar menjadi sistem satu kamar dalam tubuh legislatif dan pembentukan sistem kabinet. Dengan gerakan protes pada tahun 1987 yang disebut dengan Gerakan Juni Demokrasi, Konstitusi Republik ke-6 disahkan pada tahun 1988. Konstitusi tersebut disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 12 Oktober 1987 dan telah disetujui oleh 93% dalam referendum nasional pada tanggal 28 Oktober 1987 yang menghasilkan Roh Tae-woo yang dilantik menjadi presiden pada tanggal 25 Februari 1948. Itulah konstitusi yang ada di Korea Selatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.